Permasalahan ijazah Pak Jokowi semakin melebar, semakin heboh. Kenapa saya katakan semakin melebar? Karena sekarang perseteruannya bukan sekedar antara Pak Jokowi dan Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ini sudah mulai saling melaporkan. Ada pihak-pihak yang saling melaporkan. Di antaranya yang pertama, Joshua Sinambela dan Andi Aswan dilaporkan oleh Rismond dan Roy Suryo. Nah, karena perdebatan di salah satu stasiun televisi, akhirnya saling melapor. Kemudian yang kedua, yaitu Michael Sinaga, itu melaporkan Andi Aswan dan Irjen Laurentius. Ini masalah data, masalah tayangan juga. Siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35. Kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli Termul, dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo. Ternyata itu hasil registrasi citra namanya, Dian Sandi, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35, ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo, gitu ya. Ya, buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya, Dr. Rismond, itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Terima kasih rekan-rekan media semua yang sekarang sudah hadir. Pada siang hari ini saya, seperti yang saya sudah follow up ke Dewan Pers beberapa waktu lalu, hari ini saya menindaklanjuti bahwa sesuai arahan Dewan Pers, saya sudah memverifikasi ke Dewan Pers bahwa data saya sebagai wartawan utama, yaitu yang sudah terbukti oleh kartu yang ada saya pegang ini, sejak 2017 sampai sekarang masih terdaftar sebagai wartawan utama. Dan oleh karena itu, setelah saya berdiskusi dengan para kuasa hukum dan para pengacara di sini yang sudah lebih senior dari saya dan tentunya memahami sekali pentingnya masalah ini, saya memutuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjen Laurentius Irjanbu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam, ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran, masukan, dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tetapi yang paling parah itu Andi Aswan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu, pers saya itu palsu, yaitu kartu ini, mengatakan itu di TV nasional, yaitu di Garuda TV. Dan hari itu di sebelah saya, selain Andi Aswan, ada Pak Roy Suryo. Sehingga saya ajak beliau hari ini untuk menjadi saksi bahwa Andi Aswan benar-benar mengatakan itu, ya, di Garuda TV. Dan nanti saya juga akan meminta pihak Garuda TV sebagai penanggung jawab acara, kalau perlu pemretnya Ibu Eli Husin untuk juga ikut berbicara sebagai saksi bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan beliau di acara yang di stasiun TV dipimpin beliau. Dan untuk itu mungkin pertama ke... Jadi kalau nanti ijazah Pak Jokowi ternyata palsu, yang masuk penjara banyak. Pak Jokowi ada temennya, kubunya Pak Jokowi yang dilaporkan ini semua masuk penjara. Jadi Pak Jokowi tidak sendirian di penjara. Tetapi kalau ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli,
Maka teman-teman Roy Suryo, Tifa, Rismond, dan kawan-kawan ini akan menghadapi beberapa gugatan. Artinya hukumannya akan lebih lama karena beberapa kelompok melaporkan dan masing-masing laporan, masing-masing gugatan itu nanti ada konsekuensi hukumnya, konsekuensi dalam hasil persidangan. Di satu sisi nanti jika yang salah atau yang kalah Pak Jokowi dan kubunya, yang dipenjara banyak. Tapi kalau Pak Jokowi ini menang benar, kubunya Roy Suryo, Tifa, dan Rismond itu hukumannya panjang. Yang dihukum sama, tidak nambah, tapi hukumannya yang nambah. Ini baru sampai tahap saat ini. Nanti kalau semakin berkembang, maka perseturuannya akan semakin banyak. Ya, seperti belum ada Bentor yang cuap-cuap masalah ijazah Jokowi dibuat di Pramuka, kemudian Pak Jokowi punya bunker yang isinya triliunan. Nah, itu belum digugat, belum dilaporkan. Akhirnya akan semakin menambah, akan semakin bertambah. Perseteruan dua kubu ini semakin banyak. Kita tunggu sampai akhir persidangan nanti, sampai ada keputusan inkrah siapa yang menang, siapa yang salah. Jika tidak pengen ikut di penjara, nggak usah ikut ngomong yang Anda tidak ketahui. Daripada terjerat masalah hukum dilaporkan, lebih baik dia menunggu hasilnya. Wassalam.